Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih sekali Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, yang mengubah kami untuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga sebanyak orang bisa melihat Yesus yang dahsyat, bukan hanya melalui perkataan kami, tapi melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau bahkan kami semua mempunyai karakter-karakter Kristus dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Jadi temanya adalah a good or bad wife. Jadi istri yang baik atau istri yang tidak baik. Nah, kalau istri yang baik itu pasti mendatangkan kehidupan juga yang baik. Penolong soalnya, bukan perongrong. Kita buka Alkitab kita di Amsal pasal yang ke-18. Amsal pasal yang ke-18. Kita baca ayat yang ke-22. Ayat 18, Amsal 18, ayat yang ke-22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan istri itu bukan untuk bikin kacau, untuk bikin segala macam, tapi bikin supaya kehidupan laki-laki itu jadi lebih baik. Maka di kejadian pasal yang kedua ayat 18, tidak baik kalau laki-laki itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi maksudnya supaya hidup kita bisa lebih baik lagi, maka dikasih seorang istri. Nah, makanya kalau kita mendapat istri, itu mesti mendapatkan sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Kalau saya baca dari The Message, Alkitab The Message, ngomongnya, find a good spouse, you find a good life, and even more, the favor of God. Jadi, kalau The Message ngomong dia nggak cari istri, tapi cari pasangan yang baik. Jadi cuma cari pasangan yang baik, cari pasangan hidup yang baik, kamu akan menemukan kehidupan yang baik, dan terlebih lagi, itu perkenanan Tuhan. Tuhan tuh sangat berkenan kalau kita tuh bisa mendapat istri. Istri yang benar-benar penolong, itu tuh Tuhan sangat-sangat berkenan. Nah, istri yang rohani itu menolong suaminya untuk apa? Berbuat baik. Jadi kalau si istri itu istri yang rohani, dia akan menolong suaminya untuk berbuat baik. Dan kalau misalnya ada konflik, itu dia bisa mempengaruhi suaminya untuk merespon konflik itu dengan positif, bukan dengan negatif. Itu seperti itu. Kita baca lagi mumpung masih di Amsal ya. Kita buka di Amsal pasal yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14. Kita baca ayat yang pertama. Amsal 14 ayat yang pertama. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, ini makanya kalau seorang wanita tidak ngerti bahwa tujuannya dia diciptakan jadi wanita itu untuk menolong laki-laki, ya itu dia meruntuhkan rumah tangganya sendiri. Nah, makanya hari ini kita belajar jadi perempuan yang bijak itu mendirikan rumah tangganya. Rumah tangganya tuh dibangun dengan begitu indahnya sampai bisa hidup di bumi seperti di dalam sorga. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh wanita istri yang tidak baik. Contoh istri yang tidak baik. Itu saya ambil dari Zeres. Sudah tahu Zeres? Zeres itu siapa? Zeres itu istrinya Haman. Istrinya Haman ini memberikan masukan untuk membunuh Mordekai. Nah, ini masukan yang negatif untuk membunuh Mordekai. Nah, ini salah besar.
Harusnya begitu Haman lagi ada konflik dengan Mordekai, si istri itu bisa memberikan masukan-masukan itu yang baik, jangan masukan yang jelek. Bisa mempengaruhi gitu, mempengaruhi dengan apa? Konflik itu dipengaruhi dengan masukan yang baik, yang positif, jangan yang negatif. Kita lihat Esther pasal yang kelima. Esther pasal yang kelima. Esther pasal yang kelima, kita baca ayat 9 sampai dengan 14. Esther 5 ayat 9 sampai dengan 14. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Esther sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Jadi, makanya kalau kita baca ayat-ayat ini, itu lagi si Mordekai, si Haman itu lagi ada konflik dengan Mordekai itu, penolongnya ini bukan jadi penolong, malah jadi perongrong. Malah sulakan aja, bunuh aja gitu. Kasih satu masukan yang jelek. Itu sama kalau kayak sekarang misalnya ada seorang suami mungkin ada konflik dengan gembalanya atau dengan tua-tuanya atau bagaimana, terus udahlah kalau gitu kita mau keluar aja lah, ngapain kita di gereja itu, apa Surabaya ini kurang gereja apa, saya bisa pindah begini pindah begini. Jangan terus istrinya bilang ya pindah aja, buat apa kita di situ. Nah itu sama kayak Zeres. Kalau Tuhan sudah tempatkan di situ, itu mungkin itu memang orang yang lagi iniin si suami itu adalah alat Tuhan untuk membentuk si suami. Jangan keluar dari pembentukan Tuhan. Jadi parah nanti. Dibilangin dulu. Coba kita doa dulu. Betul nggak kalau kita keluar tuh kehendak Tuhan atau tidak? Atau itu cuma keinginan dari keakuan kita sendiri, kedagingan kita sendiri. Nah, diberi masukan tuh yang baik. Jangan kayak si Zeres ini. Dirikan sulai, itu aja bikin tiang. Sulakan aja dia di situ. Nah, itu jangan yang kayak gitu. Itu masukan yang negatif. Ada lagi. Istrinya bilang, tuh lihat kamu kan kamu tuh kan kepala bagiannya. Yang anak buahmu saja bisa beli TV yang 52 inci. TV kita 14 inci. Gimana sih kamu? Ya sekali-kali lah. Misalnya sekali-kali itu apa namanya tuh korupsi sekali-kali nggak apa-apa lah. Udah gitu. Nah betul. Habis itu kan nurutin istrinya, korupsi dikit-dikit ketahuan masuk KPK. Nah di penjara 15 tahun. Nah, baru tahu rasa deh kalau udah kayak gitu. Nah, makanya kasih masukan tuh yang baik. Kalau lagi ada konflik, itu bisa kasih masukan tuh yang baik. Jangan yang kayak si Zeres ini. Mesti ada akibatnya. Kalau si istri itu memberikan masukan yang negatif, pada waktu lagi ada konflik dimasukin yang negatif, itu nanti ada side effect-nya. Side effect-nya apa? Kita buka di Esther pasal yang ke-7.
Ini akibat masukan yang negatif. Ester pasal yang ke-7. Kita baca ayat 9 sampai dengan 10. Ester 7 ayat 9 sampai dengan 10. Sembah Herbona, salah seorang sida-sida di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Coba sekarang kita menjiwai apa yang dirasakan oleh Zeres. Dia kasih masukan supaya Mordekai disulakkan, ternyata suaminya yang disulakkan. Digantung di situ coba. Apa yang dia rasakan coba? Makanya kasih masukan itu yang positif. Jangan kasih masukan yang negatif. Sudah keluar saja. Berantem sama bosnya, sudah, buat apa kamu di situ? Udah pindah aja. Nggak tahu lah, nanti cari kerjaan lagi tuh gimana. Jangan kayak gitu. Tapi kasih masukan tuh yang baik. Coba sabar dulu. Mungkin bosmu itu tuh alat Tuhan untuk membentuk kamu. Kamu lagi dibentuk supaya apa? Supaya bisa menjadi orang-orang yang hebat. Itu alat Tuhan untuk membentuk kamu. Sudah, kita bersabar, kita percaya bahwa Allah sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Harusnya yang begitu, jangan malah dipanas-panasi kayak si Zeres ini. Akibatnya apa? Suaminya mati. Kita lihat lagi, bukan cuma Haman saja. Kita buka di Ester pasal yang ke-9. Ester pasal yang ke-9. Kita lihat Haman itu punya anak berapa sih? Anak laki-lakinya itu ada berapa sih Haman itu? Kita buka di Ester pasal yang ke-9. Kita baca ayat 24 sampai dengan 25. Ester 9 ayat 24 sampai dengan 25. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merencanakan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Pur, yakni Undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi, ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap dia orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakkan pada tiang. Bukan cuma Haman saja, tapi anak-anaknya juga disulakkan semua. Coba, apa yang dirasakan sama si Zeres, istrinya? Ada berapa sih anaknya si Haman? Kita lihat lagi. Sekarang tetap di pasal 9, kita lihat ayat 13. Ester pasal 9, ayat yang ke-13. Ester 9, ayat 13. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkannya lah kiranya kepada orang Yahudi yang disusan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakkan pada tiang. Semua anak laki-lakinya, 10 anaknya itu disulakkan semua. Suaminya disulakkan semua. Coba yang dulunya tadi pembesar, gajinya gede, pangkatnya tinggi, tahu-tahu dibunuh, anak-anaknya juga ikut dibunuh semua. Apa yang dirasakan oleh Zeres? Coba. Makanya hari ini kita jangan jadi istri yang seperti itu. Tapi jadilah istri yang bijaksana. Yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang selalu bisa memberi masukan yang baik. Bisa membuat suaminya, menolong suaminya untuk berbuat baik. Dan juga memberi masukan pada waktu lagi ada konflik, bisa memasukkan masukan yang baik untuk menyelesaikan konflik itu. Nah, itu yang betul. Makanya kalau kita lihat di sini, coba, sudah mati, anak-anaknya juga mati semua, apa yang dirasakan sama Zeres ini? Coba, nyesel nggak dia? Coba kalau dia bilang, jangan, cuma gitu aja kok mau dibunuh, nggak usah lah, nggak usah yang begini, nggak usah yang begitu, mungkin bisa kejadiannya bisa beda lagi. Dan ini mungkin sudah berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan dengan dia semakin benci, istrinya mungkin juga ngasih ngomong yang bikin supaya si Haman ini tambah benci sama orang Yahudi. Nah, jadinya kayak seperti ini akhirnya.
dibalikkan sendiri akhirnya. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat masukan negatif lagi, siapa? Isabel, istri Ahab, untuk membunuh Nabot. Kita buka di 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. 1 Raja-Raja pasal 21, kita baca ayat 7 sampai dengan 10. 1 Raja-Raja 21 ayat 7 sampai dengan 10. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu dituliskannya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Sama juga ini. Harusnya kalau dia kasih begitu lagi si Ahab itu ada konflik dengan Nabot, karena mau beli tanahnya tapi Nabot nggak mau jual, dia mesti kasih masukan tuh yang baik. Ya sudahlah, tanah kan banyak, ngapain itu kan tanahnya orang, apalagi warisan nenek moyang kan nggak bisa main-main jual-jual begitu saja. Udahlah, cari yang lain misalnya kan bisa. Ini enggak. Dia bilang, udah kamu kan raja. Kenapa kayak gitu? Udah bersuka cita. Aku akan memberikan tanah Nabotnya itu coba dengan fitnah. Dengan fitnah kita lihat akibatnya. Kita buka lagi di 1 Raja-Raja tetap pasal yang ke-21. Sekarang kita baca ayat 21 sampai dengan 25. 1 Raja-Raja 21 ayat 21 sampai dengan 25. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobiam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Tuh. Serem nggak? Cobain. Sampai keturunannya semua kena semuanya. Coba. Jadi nggak karuan semuanya sampai seperti kayak gitu. Coba. Gara-gara apa? Cuma tanah. Sedangkan dia yang punya kerajaan, cuma tanah segitu aja, tapi sampai keluarganya kena semuanya, keturunannya kena semuanya. Jangan sampai kita juga jadi orang-orang seperti ini. Nah, makanya Tuhan kasih seorang istri itu pasti baik. Kenapa? Karena istri itu bisa memberikan masukan yang baik supaya suaminya tuh bisa berbuat baik terus. Terus kalau ada konflik, dia bisa tetap berbuat baik juga, bukan berbuat jahat. Maka dikasih istri yang sepadan dengan dia. Itu makanya seperti itu. Sekarang kita lihat lagi contoh yang ketiga. Itu contoh yang ketiga adalah masukan negatif Ribka, istri Ishak, untuk mendatangkan berkat bagi Yakub. Dengan apa? Dengan menipu suaminya, dengan menipu Ishak. Yang kita lihat di sini, kita baca dulu, coba kita buka di Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-25. Kita baca ayat yang ke-28. Kejadian 25 ayat yang ke-28. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan.
tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, ini keluarga yang nggak benar. Kita punya dua anak, harus kasih tetap sama. Bukan si suami mengasihi yang ini, si istri mengasihi yang itu, terus nanti kalau yang ini jadi berantem, kalau anaknya berantem, suami istri juga ikut jadi berantem. Ini anak-anaknya bukan jadi berkat, tapi jadi kutuk. Nggak bisa. Kita punya anak 2, 3, 4, kasih harus tetap sama. Satu dipeluk, yang lain juga dipeluk. Satu dicium, semua juga dicium. Harusnya begitu, itu kasih yang sama. Jangan karena ini anaknya pinter, dikasih anak yang kurang pinter, nggak dikasih. Nah ini nggak benar, ini orang tua nggak benar. Nanti jadi kayak gini ini. Sekarang kita baca di Kejadian pasal yang ke-27. Kejadian pasal yang ke-27. Kita baca ayat 5 sampai 13. Kejadian 27 ayat 5 sampai dengan 13. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu. Jadi kalau kita lihat di sini, Ribka tuh pakai cara sendiri untuk mendapatkan hak kesulungan. Sedangkan Ribka sendiri sudah ngerti pada waktu anak-anaknya 2 itu di dalam kandungan, dorong-dorongan kayak gitu, dia bilang, ini kenapa? Terus Tuhan bilang, di dalam kandunganmu ada 2 orang. Yang kecil akan jadi kepalanya, yang jadi sulung, tapi yang sulung malah jadi yang kecil. Sudah dikasih tahu sama Tuhan. Jadi nggak usah nolong-nolong Tuhan dengan caranya sendiri, dengan berbohong kepada suaminya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya anaknya itu jadi pembohong juga, jadi penipu. Karena diajari nipu. Makanya Yakub itu penipu. Nah, itu makanya kita lihat di sini, jangan suka kayak gitu. Kalau Tuhan sudah ngomong, dia punya cara sendiri. Nggak tahu nanti caranya gimana, pasti hak kesulungan itu akan jatuh ke tangannya Yakub juga, bagaimanapun caranya. Itu yang betul. Jadi makanya jangan suka nolong dengan caranya sendiri. Ini dia nolong dengan caranya sendiri. Ada banyak ibu-ibu juga seperti ini. Jadi si ibu ini butuh uang, dia nggak berani ngomong sama suaminya, dia pakai anaknya. Anaknya bilang, kamu kan butuh itu toh alat tulis alat ini. Bilang sama papamu. Bilang, aku butuh uang sekian. Dilihat, enggak. Uang sekian itu karena nanti untuk anaknya paling sebagian mau diambil sama dia. Suruh bohong sama bapaknya sendiri. Sama kayak gini. Nanti anak-anaknya juga akan jadi penipu di kemudian hari. Ada lagi, si ibu utang sama orang. Utang sama orang, janji tanggal sekian dikembaliin. Ternyata tanggal sekian dia belum bisa kembaliin, dan dia diam-diam aja. Harusnya kalau jadi orang yang benar, ya ditelepon, bilang maaf, saya kok masih belum bisa ngembaliin, gimana ya? Terus gimana ini nanti, atau gimana nanti, atau dikasih bunga lagi, atau bagaimana gitu. Pokoknya kan ngomong, ini enggak, diem. Diem ditunggu sampai 2 hari, 3 hari juga nggak ada omongan. Orang yang ngutangin itu telepon. Telepon yang ngangkat anaknya. Halo, ini dari siapa ya? Dari ibu ini. Ibu ini. Begitu disebut ibu ini, si ibunya tahu, terus bilang nggak ada. Bilang nggak ada. Bohong. Ngajari anak berbohong loh. Anakmu nanti kelak juga akan jadi penipu, jadi pembohong. Karena ibunya ngajari bohong. Nggak boleh.
Nggak boleh kayak gitu. Jadi makanya ibu juga makanya harus ngerti Tuhan tuh nggak mau ada bohong baik, ada bohong jahat, nggak ada. Bohong tetap bohong, nggak ada. Tuhan mau hati yang jujur, hati yang tulus. Itu yang Tuhan mau. Nggak ada kerah putih itu, nggak ada, tidak ada sama sekali. Jadi ya harus jujur atau tidak usah ngomong. Nah, itu bisa, tapi jangan bohong. Bohong tetap bohong. Nggak ada bohong untuk kebaikan tuh nggak ada. Bohong tetap bohong. Nah, gitu makanya. Makanya hari ini kita belajar. Jangan sampai membohongi bapaknya untuk kepentingannya pribadi. Itu juga nggak baik. Yang keempat, kita belajar dari Naomi, istri Elimelek. Tidak bisa menolong suaminya mengambil keputusan yang tepat. Pada waktu itu ada kelaparan di Israel. Terus suaminya nggak mungkin dia langsung, yuk kita pindah ke Moab. Enggak, dia mungkin berapa waktu, berapa bulan mungkin. Enaknya pindah nggak? Ya pindah nggak. Istrinya ya terserah, terserah. Harusnya dia berdoa, dia bilang, Tuhan, aku tahu bahwa harusnya kita tetap di Israel karena lagi ada kelaparan sekalipun, Tuhan tetap ada di Israel. Harusnya begitu. Ini enggak. Kita baca di Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama, kita baca ayat 1 sampai dengan 5. Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 5. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya, Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kita lihat, keputusan yang salah, begitu harusnya dia ada di Israel, dia keluar dari Israel, Allah sudah tidak mau bertanggung jawab lagi, tanggung jawab sendiri. Selama Tuhan suruh kita, Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan pimpin kita, Tuhan akan bertanggung jawab. Dia keluar dari kemauannya Tuhan, dia tanggung jawab sendiri. Suaminya mati. Ini kalau kita baca, nggak lama ini. Begitu dia pindah, nggak ada 1 tahun nih mungkin suaminya mati. Keluar dari rencana Tuhan soal. Jadi misalnya lagi ada konflik di gereja, lagi ada konflik, nggak tahulah konflik dengan siapa. Jangan tuh seenaknya tuh pindah-pindah, nggak bisa. Kita nih harus punya hati seorang hamba. Kita semua tuh adalah hamba Tuhan. Hambanya Tuhan. Kita ini semua tuh adalah hambanya Tuhan. Itu kalau kita nggak usah baca, itu kalau nggak salah di 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Di situ kan hiduplah sebagai hamba Tuhan. Bukan hiduplah sebagai anak Tuhan, tapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Nah itu. Jadi kalau kita ini seorang hamba, punyalah hati seorang hamba. Jangan jadi hati bos. Oh kalau gitu saya mau pindah. Saya bisa pindah mau kemana saja. Saya juga bisa pindah. Saya mau pindah ke Amerika. Saya mau pindah. Hati-hati loh. Apa yang ada pada kita itu semua milik Tuhan. Kita ini cuman apa? Kita ini cuman pengurus-pengurusnya saja. Jangan merasa memiliki. Yang punya 1000 triliun itu. Tuhan cuman giniin ketik 1 detik, ngetik bisa habis semua. Karena semua itu miliknya Tuhan. Makanya jangan sombong. Jangan meninggikan diri. Nah itu. Jangan terus nanti kalau ya sudah kita pindah gereja saja. Kita pindah ke persekutuan yang lain saja. Kita begini ditegur dikit sakit hati. Wah maunya begini. Hati-hati ini bisa jadi kayak gini. Suaminya mati, anak-anaknya mati semua. Ya memang karena Rut itu tetap, tapi Allah tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi dia kehilangan suami dan kehilangan 2 anaknya. Walaupun dia dapatkan Rut. Naomi itu tetap akhirnya dia dapat Rut juga. Tapi 2 anaknya mati, suaminya juga mati. Jangan sampai itu juga terjadi, saudara. Makanya hari ini kita belajar dari mereka-mereka ini. Nah sekarang kalau seandainya suami itu ambil keputusan yang salah, apa yang harus dilakukan oleh istri?
Ya mesti dilawan, tapi jangan pakai cara sendiri. Lawannya pakai caranya Tuhan. Caranya Tuhan itu bagaimana? Nah, kita lihat nih sekarang contoh istri-istri yang baik. Kita buka di 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita baca ayat 1 sampai dengan 6. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jadi kalau sampai suami itu mengambil keputusan yang salah, di sini dikatakan istri-istri tunduk kepada suami supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh apa? Kelakuan istrinya. Nggak pakai ngomong, kalau pakai ngomong jadi berantem. Nggak pakai omongan, pakai perbuatan, doa, puasa, mencipta. Itu harusnya seperti itu. Nggak usah pakai omongan, tanpa perkataan. Di sini diomongin begitu, coba. Di sini dikatakan perhiasanmu jangan yang emas-emas, berlian, segala macam. Maksudnya bukan itu, bukan terus kita nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai pakaian bagus, bukan itu. Tapi perhiasanmu bukan yang itu. Jangan bilang ini loh perhiasanku. Nah itu yang salah. Pakai boleh, tapi perhiasan kita adalah karakter Kristus. Itu perhiasan kita. Perhiasan wanita itu semestinya bukan yang itu semua. Itu boleh dipakai, tapi bukan perhiasan itu yang dilihat oleh Tuhan. Tapi perhiasan yang karakter, perhiasan yang di dalam ini loh. Innernya ini loh. Nah, itu perhiasan kita. Itu yang dilihat sama Tuhan, bukannya terus kalau kita pakai emas, pakai ini, terus Tuhan, wah bagus ini anakku yang hebat. Bukan, Tuhan nggak lihat itu semua. Dia lihat perhiasan yang di dalam, yaitu karakter Kristus yang harus jadi perhiasan kita. Jangan perhiasan kita yang di luar. Boleh dipakai, tapi jangan kasih lihat perhiasan itu kepada Tuhan. Ini loh perhiasan, bukan perhiasan yang di dalam. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Begitu. Nah, sama ayat yang ke-6 sekarang kita baca. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Maksudnya apa? Maksudnya tanpa perkataan itu kayak tiru kayak si Sarah. Waktu mereka lagi masuk ke Mesir, Abraham tuh ngomong, istriku kamu jangan bilang-bilang istri ya. Nanti kalau ditanyain bilang aja adikku. Itu nggak bohong loh. Jadi banyak hamba Tuhan bilang, ini kok Abraham bohong. Siapa yang bilang bohong? Itu dia memang dilahirkan dari satu bapak, lain ibu. Ini saudara tiri. Nah, dulu belum ada hukum yang mengatur, belum ada hukum Taurat. Jadi bapak kawin sama anak juga boleh. Belum ada hukum waktu itu. Hukumnya cuma satu, jangan makan buah di tengah taman itu. Kalau kamu makan, kamu mati. Itu aja. Tidak ada yang katakan jangan membunuh segala macam, belum ada. Jadi sudah ada dosa, tapi tidak diperhitungkan karena belum ada hukum. Sesudah hukum Taurat keluar, baru hukum itu dijalankan. Baru keluar itu ada hukum. Nah, dulu boleh. Jadi dia menikah saudara tiri ini. Satu bapak, lain ibu. Nah, makanya dia bilang, udah kamu bilang aja adikku. Sarah nggak bilang, kamu tuh gimana sih? Suami nggak bertanggung jawab. Masa aku mau dipakai kayak gitu aja, aku mau dimakankan gitu supaya kamu selamat. Dia nggak pakai perkataan, tanpa perkataan, dia cuma diem. Dia mau dengan hati yang tulus. Dibawa dia akhirnya pergi ke tempatnya Firaun sana. Sampai di sana, ternyata Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Begitu si istri itu diam tanpa perkataan, tapi hatinya tulus, hatinya tuh dia berdoa sama Tuhan, Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Akhirnya semua di tempatnya si
si Raja Mesir ini, semua dikasih sakit penyakit yang gak karuan. Akhirnya dia ngerti, ini bukan, ternyata kan bukan adikmu, atau istrimu. Tuhan jagai tetap. Tuhan tetap jagai. Tapi tanpa perkataan. Banyak istri-istri kepingin mengubah suaminya dengan caranya sendiri, dengan ngomong, dengan perkataan. Makanya jadi berantem gede sampai ada perceraian, ya gara-garanya dengan perkataan ini. Ini ayat ini bilang tanpa perkataan. Diam ini si Sarah nggak pakai ngomong, nggak pakai kamu tuh suami gimana sih kayak gitu, enggak. Dia cuma diam. Tuhannya yang turut bekerja. Biarkan Tuhan yang mengubah pasangan kita, jangan kita yang mengubah pasangan kita. Nggak mungkin bisa. Biarkan Tuhan yang mengubah. Caranya jadilah pelaku firman. Begitu kita jadi pelaku firman, Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8:28 tuh Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia tuh yang bagaimana? Yohanes 14 ayat 15. Yesus bilang, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Jadi kalau kita nih mengasihi Tuhan, jadi pelaku firman, Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan pakai cara sendiri. Nah ini kita salah satunya, kita lihat istri-istri yang luar biasa. Yang kedua, saya kasih contoh lagi, dah sampai yang kedua saja, itu Abigail. Suaminya si Abigail itu Nabal, itu orang gak karuan semua. Tidak layak untuk dibelain. Tapi begitu dia lagi kena sama Daud bilang sama itu gara-gara minta nggak dikasih sama si Nabal, terus Daudnya marah, dia bilang sampai matahari terbenam, tidak ada satu laki-laki yang hidup, mau dibunuh semua laki-laki di tempatnya Nabal. Abigail nggak bilang puji Tuhan, mas pateni wae, biarin terus nanti biar dia kawin lagi. Enggak. Kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-25. 1 Samuel pasal yang ke-25. Kita baca ayat 23 sampai dengan 24. 1 Samuel 25 ayat 23 sampai dengan 24. Ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Yang saya ambil dari sini adalah dia mau jadi salah untuk suaminya. Begitu si Abigail tahu ini Daud lagi mau datang mau bunuh semua laki-laki di sini, langsung dia pergi. Dia nggak bilang terus ya sudah biar dibunuh aja gitu. Enggak, dia datengin si Daud, dia bilang sudah, kasarannya gini, jangan lihat suamiku, lihat aku. Aku saja yang salah. Aku saja yang dapat hukuman. Luar biasa kan. Makanya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan sampai si Daud itu nggak jadi. Dia sadar, oh iya ya, sadar dia. Nah itu yang seperti itu. Jadi makanya kalau kita lihat dari sini, kenapa sih Daud kok bisa sakit hati? Karena dia jagain, dia kan ada 600 pasukan. 600 pasukannya waktu itu dia jagain, waktu di situ sudah 600 atau masih 400 saya lupa, tapi dia jagain dari semua, ada serigala, ada rampok, nggak berani ada 400 600 pasukannya Daud di situ. Dijagain, udah dijagain terus, begitu lagi ada pengguntingan bulu domba, ada pesta, dia minta nggak dikasih, ngomongannya nggak enak si Nabal ini. Akhirnya dia sakit hati. Tapi kalau kita lihat, yang suruh jaga ya siapa? Ya nggak ada. Dia mau jaga sendiri. Lah kok mau minta-minta tuh salahnya siapa? Makanya dia disadarkan, iya ya, nggak salah si Nabal juga nggak salah buat dia, nggak ada yang suruh jaga kok. Kecuali suruh jaga terus nggak dikasih upah, ya itu benar. Nah dia yang mau jaga-jaga sendiri. Nah dia diingatkan sama Tuhan di situ. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena si istri mau jadi salah. Biar aku saja yang menanggung kesalahan itu. Udah kalau mau dibunuh biar aku aja yang dibunuh. Malah Daudnya sadar. Mau jadi salah, bukan ngalah. Jadi salah. Yesus turun ke bumi bukan ngalah, tapi jadi salah. Seluruh dosa-dosa kita dia yang pikul di kayu salib. Dia yang jadi salah. Itu yang betul. Jadi bukan ngalah, ngalah tuh bohong. Ngalah cuma di mulut, hatinya masih percaya dia benar. Tapi jadi salah. Nah itu yang betul. Makanya hari ini, makanya kita belajar dari
dari orang-orang yang kita lihat ini. Coba kita lihat semuanya orang-orang yang tidak berhasil, orang-orang yang seperti itu. Nah, itu jangan kita tiru. Makanya dengan kita baca Alkitab, kita tuh belajar supaya kita bisa hidup bisa lebih baik lagi. Yang terakhir saya bacain ulang tentang Zeres, itu saya ambil tadi Ester 5 ayat 14. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Nah, istri yang rohani, saya sebut di sini, istri yang rohani itu menolong suaminya untuk berbuat baik dan mempengaruhinya untuk merespon konflik dengan positif. Amin. Ada yang mau tanya? Silakan Ibu Orin, bisa dibuka mute-nya. Ya, selamat malam, Pastor Andrew ya. Iya, silakan. Gimana nih, Pastor, kalau misalnya nih suami kita kedapatan bersalah gitu ya, Pastor. Terus kita sebagai perempuan kan pasti tidak terima gitu ya, Pastor. Bagaimana cara kita supaya kita itu dipenuhi hikmat sama roh, sementara kita itu sebenarnya harus menyampaikan dulu. Kalau aku pribadi kayak unek-unek supaya paham gitu. Kadang kan kalau kita perempuan ini kita itu ngomong dulu, setelah kita ngomong ngasih tahu baru hati kita plong gitu, supaya suami kita ngerti gitu kalau misalnya suami kita itu salah gitu, sudah di luar jalur. Tapi kadang emang kalau kita ngasih tahu itu ada yang perempuan itu bisa merespon dengan baik, ada juga yang ngasih tahu itu udah caranya misalnya ngomel duluan lah seperti itu. Terima kasih, Pastor. Iya. Jadi tadi kan dibilang tanpa perkataan. Jadi kalau orang yang suka, itu memang perempuan biasanya begitu. Jadi kepingin mengubah suaminya supaya tahu tuh loh, ini lihat, ini nih salah, kamu tuh begini nih salah, kamu tuh mestinya begini, kamu begini. Itu orang yang kayak gitu-gitu, itu lama-lama suaminya bisa digondol kuntilanak. Kuntilanak kan baik soalnya. Jadi dia bisa bilangin, kalau di tempat kerjanya gitu, suaminya lagi ngomong, nih lo istriku kayak gini, sabar Pak. Itu kan istri kan baik, kan begini, begini, begini. Lama-lama bisa kegondol kuntilanak. Jadi banyak suami-suami yang tergondol kuntilanak karena si istrinya tuh cerewet. Istrinya tuh maunya gini, ini, gini, unek-unek dikeluarin semuanya kayak gitu. Nggak ada yang suka. Sebagai seorang suami itu nggak ada yang suka digituin gitu. Jadi makanya tadi ayat tadi di 1 Petrus 3 ayat 1, tanpa perkataan tapi melalui kelakuan istrinya. Nah, itu loh. Ya, tadi saya kasih contoh si Sarah. Sarah itu dibilangin kayak sepertinya kayak dia mau dimakan supaya suaminya itu hidup, nggak dibunuh. Itu seperti si istri dikasih, dia nggak ngomel, dia nggak ngomong, dia nggak ini. Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Begitu Bu Orien. Tapi kalau ini nanya lagi, kalau misalnya eh tetap aja gitu kan, karena perempuan kan, Pastor, gimana ya, bukan mengambil pena Tuhan ya. Kita tuh kadang pengen langsung kelihatan gitu. Kalau kita Nggak bisa. diem kayak Nggak bisa. nggak Ya, ngomong tobat-tobat gitu gitu. terus masalahnya akan jalan terus itu. Nggak bakal selesai. Karena itu keinginan daging kita sendiri nggak mau tunduk pada firman. Makanya istri harus tunduk pada firman. Bukan tunduk pada suami, tunduk pada firman. Firmannya ngomong apa? Tanpa perkataan. Makanya istri itu kan maunya kan dienakkan. Itu kan kedagingan kita. Jadi kalau kita udah ngomong gini, aku plong. Itu daging itu. Kedagingan itu. Nggak bisa sangkal diri. Nggak boleh. Nggak ada suami yang suka digituin tuh nggak ada yang suka. Tanya sama Pak Franz, Pak. Itu kan
Di sini kok kelihatan yang laki kok cuma saya dan Pak Frans saja. Coba tanyain Pak Frans gitu. Kalau dicereweti suka apa enggak gitu? Coba tanyain. Males banget. Oke, jadi sudah mengerti Bu Orien? Ya, terima kasih. Jadi intinya diem aja ya, diem. Bukan diem aja, maksud saya itu bukan diem terus kita diem ya sudah gitu, enggak. Tapi kita berdoa sama Tuhan, berpuasa, mencipta. Suamiku tidak suamiku seperti ini, suamiku adalah takut akan Allah. Itu kita mencipta suami kita. Nggak ngomong sama suami, tapi ngomong sama Tuhan. Nanti Tuhan yang ngubah suaminya. Begitu Bu Orien. Ya, begitu Bu Orien. Ya, Oke, sip ya. Ya, salah satu juga yang sering nasihat dari Ibu Gembala kita kan suruh bisu tuli buta itu kan ya. Tapi bisu itu bukan berarti nggak ngomong sama sekali, diam sama sekali. Ceritanya sama Tuhan, ngomongnya sama Tuhan gitu ya. Udah jangan bertengkar mulut lagi begitu. Nah, jadi ya salah satunya seperti itu ya. Baik. Nah, ini pertanyaan Bu Yeni sudah disampaikan lewat chat ya. Gimana caranya mengasihi orang jika yang dikasihi itu nggak mau taubat ya? Berarti kurang lebih kayak tadi pertanyaannya Bu Orien ya. Jadi maksudnya orang itu susah untuk diajak komunikasi atau mungkin juga bagaimana perilaku kita seharusnya ketika orang yang kita kasihi itu susah untuk bertobat, nggak tobat katanya ini. Nah, ya mungkin ditambah lagi sedikit Pak Andrew, silakan. Ya, jadi kalau kita mengasihi itu tuh jangan kepingin kita supaya orang itu bertobat. Kita mengasihi dengan hati yang tulus. Saya memberitakan Injil, yang menobatkan itu Tuhan, bukan kita. Jadi kalau kita kepingin nobatkan, kita ngomong, ayo kamu bertobat. Nah itu yang salah. Nggak boleh. Jadi maksudnya itu kalau kita berdoa, kita berpuasa, itu bagian kita. Nanti yang nobatkan itu Tuhan. Jadi jangan kepingin saya udah beritain, tapi kok nggak bertobat ya. Itu namanya kita yang mau nobatkan dia. Jadi makanya belajar kalau kita tuh dari hati yang tulus. Kita menolong seseorang juga gitu. Kita nolong, nanti orang itu mau balas atau enggak, jangan terus nanti aku nolong supaya dia juga balas ke saya. Itu namanya hatinya enggak tulus. Jadi kalau kita nolong orang, itu dengan hati yang tulus. Kita mau ditolong atau enggak, nanti di kemudian hari itu bukan urusan saya. Urusan saya cuma menolong, selesai. Nah itu yang dipandang baik sama Tuhan tuh begitu. Jadi jangan kita memberikan firman supaya kok enggak bertobat, ya enggak bertobat terus karena kita mau menobatkan orang itu, salah. Kita memberitakan firman, sudah kita beritakan firman, kita mengasihi itu apa yang bagian kita lakukan. Nanti Tuhan akan lakukan bagiannya, yang menobatkan itu Tuhan, bukan kita. Begitu. Bu, siapa tadi? Bu Yeni. Nah, yang terpenting adalah kita mengerjakan bagian kita, ya. Dan nanti biarkan Tuhan yang mengerjakan bagian Tuhan untuk bisa menjamah orang tersebut, ya. Sabar-sabar aja Bu Yeni, ya, sabar-sabar. Sebab proses ini tentunya bukan hanya untuk pasangan hidupmu, buat suamimu, tapi buat engkau juga supaya Anda bisa mengalami kedewasaan secara rohani. Baik, sudah tidak ada pertanyaan baik di chat maupun yang angkat tangan. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah